Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Mondidi. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian sunnah. Sunnah secara etimologis berarti cara yang biasa dilakukan, entah cara itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Kemudian kata sunnah dalam istilah ulama ushul adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, entah itu baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Dalam pengertian yang melakukan dapat pahala, sedangkan yang tidak melakukannya tidak dapat dosa. Ulama fiqh menempatkan sunnah itu sebagai salah satu dari hukum syara' yang kelima. Perbuatan untuk maksud itu, ia berkata perbuatan ini hukumnya adalah sunnah. Dalam pengertian ini, sunnah adalah hukum, bukan sumber hukum. Perbedaan ahli ushul dengan ahli fiqh dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana disebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh. Untuk maksud itu, ia mengatakan hukum ini ditetapkan berdasarkan sunnah. Kata sunnah sering diidentikan dengan kata hadis, dengan maksud yang sama dengan kata sunnah menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama ushul. Di kalangan ulama ada yang membedakan sunnah dari hadis, terutama yang membedakan sunnah dari hadis, terutama karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi, sedangkan sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi yang sudah menjadi tradisi yang hidup dalam pengalaman agama. Kelompok Muslim Syiah mempunyai pandangan berbeda tentang sunnah. Mereka menganggap yang maksum itu bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi juga keturunannya melalui putrinya Fatimah dari Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan sebutan Al-Ba'id. Sifat maksum Al-Ba'id itu meliputi ucapan, perbuatan, dan takrir mereka yang sama halnya seperti ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi. Karena itu, ucapan dan perbuatan serta takrir Al-Ba'id mempunyai kedudukan seperti halnya hadis Nabi sebagai hujjah dikala Nabi sudah tiada. Bila Al-Ba'id menyatakan suatu hukum bukan hanya karena mereka meriwayatkan sunnah dari Nabi, dan bukan pula karena mereka berijtihad serta beristinbat dari sumber-sumber hukum, tetapi dalam pendapat ulama Syiah, Al-Ba'id itu sendiri adalah sumber hukum. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pengucapan kata yang tidak enak didengar ataupun salah. Cuma itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat Amin. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sunnah dari segi bentuknya, yang kedua sunnah dari segi sanadnya. Sunnah dari segi bentuknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah, yang didengar dan dipahami oleh sahabat dan diriwayatkan kepada sahabat yang lain. Yang kedua,
sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah fi'liyah terbagi menjadi 3. Yang pertama, perbuatan Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, seperti sholat, haji, dan segala yang berhubungan dengan ibadah. Yang kedua, perbuatan Rasulullah yang memang dikhususkan untuk Rasulullah, seperti mempunyai 4 istri dan sebagainya. Yang terakhir, perbuatan Rasulullah sebagai manusia biasa, seperti makan, minum, dan lain-lain. Yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sikap Rasulullah, sikap persetujuan Rasulullah terhadap peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh para sahabat. Selanjutnya, sunnah dari segi sanadnya. Sunnah dari segi sanadnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok perawi, yang dimana perawi tersebut memiliki kebiasaan yang jujur dan tidak berbohong, sehingga terpercaya untuk meriwayatkan sunnah dari Rasulullah. Yang kedua, sunnah ahad. Sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi, tetapi tidak sampai pada tingkatan tawatir. Yang terakhir, sunnah masyhur. Sunnah masyhur adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok perawi, tetapi tidak sampai pada tingkatan tawatir pada generasi awal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sumarsoyurianto. Saya nomor absen 8 dari Prodi Akuntansi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sunnah. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar, belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari sunnah. Dengan demikian, fungsi sunnah yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka sunnah disebut sebagai bayinah, bayani. Dalam kedudukan sebagai bayani dalam hubungan dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-isbat, yang artinya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global, memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya, baik yang qauliyah, fi'liyah dan maupun takriyah, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum. Terdapat berbagai persoalan yang muncul yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Bayan al-nasak. Kata
Al-nasik secara bahasa berarti ibtal atau membatalkan. Izalah bisa disebut juga menghilangkan, tahwil disebut juga dengan memindahkan, dan takyir mengubah. Para ulama mengartikan bayan al-nasik ini banyak yang memulai pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mentakrifkannya. Jadi intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya, begitu. Fungsi lain dari sunnah yaitu yang pertama menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang hukum-hukum tersebut dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, sunnah hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran, umpamanya firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Fungsi lain dari sunnah memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, yaitu yang pertama menjelaskan arti yang masih sama dalam Al-Quran. Maksud dari menjelaskan arti yang masih sama dalam Al-Quran adalah misalnya kata sholat yang masih sama atau ijmal. Artinya karena dapat saja sholat itu berarti doa, sebagaimana yang bisa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setelah itu Nabi bersabda, inilah sholat, kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat apa yang mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Maksud dari merinci ayat Al-Quran yang yang garis besar tersebut adalah misalnya tentang waktu-waktu sholat yang masih secara garis besar, begitu. Fungsi lain dari sunnah menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini disebut itsbar. Sebenarnya bila diperhatikan dengan teliti dan jelas bahwa apa yang ditetapkan sunnah itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Al-Quran, atau memperluas apa yang disebut Al-Quran secara terbatas, begitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugianto Asad, dan saya akan melanjutkan materi dari saudara Agus Firmansyah Yulianto yang berjudul Kedudukan Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sebuah sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis.
Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Nah, sunnah berfungsi sebagai penjelasan terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam kedudukannya sebagai penjelas, sunnah kadang-kadang memperluas hukum dan Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah yakni sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ke dalam kedudukan sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, sunnah menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya, tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain, termasuk oleh sunnah. Dalam jumhur ulama berpendapat bahwa sunnah berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua sesudah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama juga mengemukakan beberapa alasannya, yaitu yang pertama, banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat untuk menaati Rasul. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran sering menyuruh umat beriman kepada Rasul dan menetapkan beriman kepada Rasul bersama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban beriman kepada Rasul berarti mempercayai kedudukannya sebagai Rasul Allah, mematuhi apa yang dikatakannya, dan mengikuti apa yang dilakukannya. Hal ini menempatkan sebagai dalil yang mempunyai kekuatan hukum. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran menetapkan bahwa apa yang dikatakan Nabi seluruhnya adalah berdasarkan wahyu, karena beliau tidak berkata menurut hendaknya sendiri, tetapi semua itu adalah berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah. Kekuatan sunnah sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Yang pertama dari segi kebenaran materinya, dan yang kedua dari segi kekuatan penunjukannya. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan sunnah mengikuti kebenaran pemberitanya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad sebagai dijelaskan di atas. Umat Islam juga telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal, karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai atau menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah SAW masih hidup. Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua sepeninggal beliau semenjak masa Khulafaur Rasyidin, sehingga masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak diantaranya mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi bahkan mereka menghafal, memelihara, dan memperluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Begitulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.